dari udang tuh dari apanya? Dari kulit udangnya kah? Atau mungkin udangnya diulek dulu, dikasih terasi, terus diolesin di kain atau gimana? Iya Pak, jadi dari kulit udangnya, tapi yang masih segar ya Pak, jadi masih sedikit bening, jadi lalu dijemur Pak, dijemur terlebih dahulu sampai kering, kemudian baru dihancurkan menggunakan grinder atau biasanya kalau masyarakat sebutnya blender kalau yang di rumah tangga skalanya. Lotion anti covid. Jadi kalau saya katakan lotion anti covid, jangan-jangan nanti besok-besok kamu jadi jualan produk kosmetik nih. Gimana coba? Jadi ide ini mulainya dimulai dari di Dikti Pak. Dikti membuat program Dikti di mana Dikti kami ya, oke. ya saya dan teman saya itu mengapply judul Moristing, di mana ide itu dari pandemi Covid, karena program Diktinya sudah masuk pandemi Covid. Itu dimulai dari pandemi Covid Pak, kan upaya preventif dari pandemi Covid mencuci tangan, memakai hand sanitizer seperti itu kan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga tetap sehat selalu. Oke guys, jadi saya ingin sharing lagi, ingin berbagi lagi tentang berbagai hal-hal yang kita hadapi selama pandemi atau selama PPKM ini. Ada hal yang menarik yang mungkin saya akan angkat pada topik kita kali ini, yaitu begini. Sesungguhnya kalau kita berbicara kondisi pandemi ini, tiba-tiba kita melihat banyak hal-hal yang terjadi yang sepertinya kita kayak kurang siap atau gelagapan, kita sebut saja dulu. Contoh, ketika pandemi menyerang, masker kita kekurangan. Lalu oksigen kita kekurangan. Lalu kemudian obat-obatan kita kekurangan. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Ya, oke. Jadi sekarang saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk berbicara. Sesungguhnya kita nih ready atau tidak. Dan kemudian kira-kira barang-barang yang dibutuhkan saat ini itu bisa didapat di Indonesia atau kita masih import. Kita lihat data-data dulu ya. Ini ada data-data nih. Dari Detik Health. Ini tahun 2021, 2 Maret 2021. Kita lihat kilas balik. Setahun corona terjadi, cerita masker langka, harga sampai jutaan. Jadi tahun 2020 kita ingat waktu itu pernah masker itu sangat langka. Awalnya masker itu adalah untuk pasien yang sakit. Ingat nggak di awal COVID-19 kita dikatakan bahwa masker itu adalah hanya untuk yang sakit, yang nggak sakit nggak usah pakai masker. Tiba-tiba kemudian masker menjadi langka. Bahkan saking langkanya, harga masker yang mestinya hanya ribuan rupiah bisa mencapai jutaan rupiah. Menkes ungkap bahwa 97% obat-obatan masih impor, hanya 3% yang diproduksi dalam negeri. Ini tahun 15 Juni 2021. Jadi Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 97% obat-obatan masih impor, hanya 3% obat-obatan yang produksi dalam negeri. Oke, kita lihat next. Ini juga kemarin kita dengar rame-rame ya, langka oksigen di tengah ledakan COVID-19. Per 24 Juni 2021, 207,3 ribu ton, naik di 1 Juli 2021, 306,6 ribu ton, naik 48%. Kelangkaan oksigen medis akhirnya ya terpaksa import lagi. Next. Oh, ini menarik lagi. Penyebab vaksin merah putih lama dan kalah dari Thailand. Jadi kita ingin bikin vaksin merah putih, tapi sampai sekarang belum jelas. Vaksin merah putih belum jelas. Pemerintah Indonesia menjawab vaksin COVID-19 buatan dalam negeri, yaitu vaksin merah putih yang dinilai lambat dan kalah dengan negara tetangga seperti Thailand. Ini ujar staf khusus Menristek Kepala BRIN Eko Putro Ajayanto, menyinggung kurangnya mitra industri untuk memproduksi vaksin merah putih bagi seluruh warga Indonesia. Oke, next kita lihat lagi. BPK, kontan.co.id mengatakan anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia paling rendah di ASEAN. Oke, anggota 5 BPK Bahrullah Akbar mengatakan anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia tercatat paling rendah di negara-negara ASEAN. Kita lihat ini. Indra Rusdiansah kembangkan vaksin AstraZeneca. Kata Erick Thohir, guncangkan dunia. Jadi ternyata AstraZeneca yang dibikin
di mana ya? Di Inggris ya kalau nggak salah ya, AstraZeneca itu di Inggris. Salah satu pengembangnya itu orang Indonesia, namanya adalah Indra Rudiansah. Mahasiswa berumur 28 tahun itu ikut terlibat dalam penelitian vaksin AstraZeneca. Bahkan dirinya bergabung dengan tim Jenner Institute Uni of Oxford yang membantu uji klinis vaksin. Next kita lihatnya ada yang menarik. Detik News, mahasiswa Universitas Brawijaya membuat body lotion yang diyakini bisa cegah COVID-19. Wow, body lotion itu awalnya hanya untuk hand sanitizer, tapi kemudian dia dibikin sedemikian rupa sehingga kandungan daun kelor yang dipakai ya seperti apilin, epikatechin dan hesperitin macam-macam lah. Ditambah kolagen dari kulit ikan patin, ini katanya bisa mencegah penuaan dini, mencegah keriput, elastisitas kulit, termasuk juga katanya ada body lotion yang mampu mencegah COVID-19. Ini kan luar biasa sekali anak-anak mahasiswa kita. Lex, kita lihat. Mahasiswa Unair menciptakan masker antibakteri dan antivirus dari limbah udang. Oke, keren ya. Ini contohnya ya. Ini dari Dirjen Dikti, Kemendikbud Ristek ya. Dilansir dari halaman Instagram Citomax, varian COVID-19 lebih menular sehingga diperlukan proteksi lebih. Dalam hal ini Citomax bisa memberikan proteksi tambah dengan filternya yang memiliki kemampuan antivirus dan antibakteri. Ini keren banget. Kita harus ngobrol sama orang-orang yang menemukan dan menciptakan. Oke. Nah, saya akan hubungi mahasiswa-mahasiswa. Saya mau berbicara sama mahasiswa aja karena berbicara dengan profesor, dosen dan lain-lain kayaknya udah bosen, yang bisa menciptakan hal-hal seperti ini. Ini ada Ardelia Berta dan Kevin. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, assalamualaikum. Ini saya kenalan dulu nih, Ardelia Berta dari Universitas Airlangga. Yang mana coba? Ayo, angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Ardelia Berta ini adalah pencipta masker antivirus. Wow, luar biasa sekali ya, pencipta masker antivirus. Beliau ini mahasiswa Fakultas Kedokteran, tapi jurusannya bidan, betul ya? Iya, Pak, pendidikan bidan. Oke, jelasin dulu ini status kamu saat ini, mahasiswa tingkat berapa, kemudian ambilnya di mana? Silakan, Adelia. Baik, Pak. Saya Ardelia Berta dari Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Bidan, sekarang semester 4, berarti di tahun kedua, masuknya tahun 2019. Kemudian status saya sekarang menjadi mahasiswa aktif. Jadi kalau di Universitas Airlangga itu bidannya hanya bidan sarjana dan profesi, Pak. Jadi tidak ada D3. Dari lulusan sarjana makanya masuknya di Fakultas Kedokteran. Oh, pantesan. Biasanya kan akademi kebidanan ya. Berarti kamu nanti S1 kebidanan. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian yang satu lagi, ini yang ganteng. Kalau tadi yang cantik, ini yang ganteng ya. Tapi kayaknya orang Jawa Timur juga nih. Ya, yaitu Kevin dari Universitas Brawijaya. Kevin, ceritakan dikit tentang Kevin. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan dari Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menempuh di semester 7, Pak. Oke, baik. Jadi guys, Kevin ini adalah salah satu dari 5 ya teman kamu ya, kalau nggak salah ya, 5 penemu body lotion anti COVID. Wow, keren banget kan, body lotion anti COVID ya. 5 orang yang katanya menggunakan dari udang ya, pakai udang ya. Ekstrak daun kelor dan kulit ikan patin, Pak. Ekstrak daun kelor dan kulit ikan patin. Nah, sementara kalau Ardelia Berta ini menciptakan masker antivirus yang tentu karena jurusannya kesehatan ya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masker. Saya ke Ardelia dulu ya. Kenapa? Karena Ardelia pertama wanita, yang kedua dia masih paling muda di antara kamu berdua ya. Ardelia, kamu kan mahasiswa semester 4, berarti baru masuk tahun kedua. Kok bisa-bisanya kamu bikin masker antivirus itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan Kak Kevin ya, Pak. Kami juga
Saya berlima, jadi ada tim. Kemudian dari kombinasi, jadi ada dari Fakultas Sains Teknologi, jurusan Fisika, ada dari Kesehatan Masyarakat, ada juga dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, jurusannya Aquaculture. Jadi kami berlima ini mengkombinasikan pemikiran kami berdasarkan dari bidang ilmunya masing-masing. Dan juga ada yang semester 8, ada yang semester 6, dan juga ada yang semester 4. Kebetulan saya ketua timnya, Pak. Jadi awalnya kami itu hanya berbincang-bincang biasa gitu ya Pak, berasal dari teman satu organisasi, kemudian mengkritisi kalau misal di masa pandemi akhir 2020 itu sudah mulai banyak orang menggunakan masker kain, dan pada saat itu masih maraknya scuba ya Pak, masker yang lapisannya cuma satu dulu, dan itu pori-porinya cukup besar, jadi pernah melihat orang yang merokok itu tanpa pakai masker juga bisa karena saking besarnya pori-porinya masker scuba itu. Jadi kalau misal ada masker medis yang satu kali pakai, dia satu kali pakai kemudian dibuang. Terus kalau misal dari masker scuba itu dia berkali-kali tapi pori-porinya terlalu besar, jadi tidak bisa melindungi dengan lebih protektif gitu. Setelah itu akhirnya kami mendiskusikan ternyata ada nih kandungan dari udang, dari kulit udang, yang mana dia memiliki sifat antimikroba, Pak. Jadi ada antibakteri dan juga antivirusnya. Nah, akhirnya kami mendiskusikan dengan dosen pembimbing kami, Pak Sabto namanya Pak, dari Fakultas Perikanan. Beliau menyarankan untuk ini bisa dijadikan salah satu inovasi masker, tapi basisnya kain, Pak. Akhirnya dari diskusi kami menemukan dalam bentuk masker tadi, dicoba akhirnya Pak di laboratorium Fakultas Perikanan pada saat itu, kemudian dijadikan gel terlebih dahulu, dan ternyata setelah dilarutkan kemudian kainnya dimasukkan ke dalam situ itu, dan setelah di oven benar-benar bisa menjadi masker seperti yang kami estimasikan di awal. Jadi hipotesisnya itu ternyata benar ketika dilaksanakan di lapangan gitu. Dari udang tuh dari apanya? Dari kulit udangnya kah? Atau mungkin udangnya diulek dulu, dikasih terasi, terus diolesin di kain, atau gimana? Iya Pak, jadi dari kulit udangnya, tapi yang masih segar ya Pak, jadi masih sedikit bening, jadi lalu dijemur Pak, dijemur terlebih dahulu sampai kering, kemudian baru dihancurkan menggunakan grinder, atau biasanya kalau masyarakat sebutnya blender kalau yang di rumah tangga skalanya. Nah setelah dihaluskan itu baru dilarutkan Pak. Nah dilarutkan itu akhirnya karena dia konsistensinya dari kiting dan kitrosan tadi, jadi akhirnya mengental seperti gel seperti itu. Nah kainnya tadi kita pakai kain natural yang belum ada campuran apa-apa, dicelupkan di gel tadi, kemudian gelnya menyerap. Nah, pada proses itu kami juga sudah buka pori-pori dari kainnya tadi. Akhirnya kitasennya tadi masuk. Setelah kitasennya masuk, kemudian di oven di suhu panas. Karena kalau dijemur itu terlalu lama, Pak. Kemudian takutnya nanti ketika dari maskernya itu menutupnya tidak sempurna kalau misal pakai jemuran matahari. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi lapisan kulit udang ini dijadikan kain dicelupkan ke dalam cairan kulit udang itu sehingga pori-porinya tertutup ya. Idenya dari mana sih sebetulnya? Idenya. Ini kan kamu kan kebidanan, tapi katanya tadi urusannya sama anak-anak perikanan. Sementara Kevin ini orang perikanan. Kamu berurusan sama kebidanan juga nggak? Jangan-jangan sama nih satu grup? Hah? Gimana, Berta? Iya, kalau idenya itu sebenarnya awalnya kita ikutkan di kompetisi Pak, salah satu rekan kami ikutkan di kompetisi menulis esai pada saat itu, dan belum berhasil, belum sampai lolos. Nah tapi karena kita gerget ini idenya bagus, tapi kenapa kok enggak ada yang mau nerima ataupun enggak lolos satu kali kompetisi tadi dari rekan kami. Kemudian kami ajukan di KM ini program Kemenristek Dikti Pak, program kreativitas mahasiswa. Kemudian pas kami kita lolos Pak di situ, dan idenya itu berasal dari yang esai tadi. Jadi kita bawa beberapa literatur berdasarkan keresahan penggunaan masker yang tidak bisa memproteksi dengan baik, dan yang satunya lagi satu kali pakai. Iya. Oke, baik. Biayanya berapa pada saat itu, Adelia? Biayanya untuk proses pembuatannya ini kami ngajukannya kurang lebih 8 juta Pak. Tapi pada saat 8 juta. Ya, 8 juta ini untuk keseluruhan produksi.
Jadi untuk prosesnya ini sendiri kurang lebih untuk membeli kulit udang keringnya. Jadi kita bekerja sama dengan UMKM yang bekerja dalam pembuatan terasi. Biasanya kulitnya kan tidak dipakai, Pak. Jadi Bener kan, terasi gitu kan. Oke, terus lanjut. ya, jadi dari kulit udangnya tadi kita bawa, jadi mereka mengolah udangnya, kemudian kita mengolah kulitnya sampai dijadikan gel ini kurang lebih untuk produksinya sekitar 200-400 ribu. Masih di tahap pertama, jadi masih 148 masker yang diproduksi. Oke, good. Saya ke Kevin lah. Kevin ini dunianya adalah kelautan dan perikanan ya. Jadi boleh dikatakan fakultas yang urusannya memang meneliti masalah kelautan dan perikanan. Sebenarnya cita-citanya Kevin maunya kemana sih kalau fakultas ini, Kevin? Kalau cita-cita saya sendiri, jujur Pak, untuk masuk jurusan ini saya ingin bekerja sebagai teknisi tambak, Pak. Tambak? Iya, teknisi tambak udang seperti itu. Oke, teknisi tambak udang. Nah, terus kemudian gimana ceritanya kamu dan grup kamu ini tiba-tiba jadi lotion anti COVID? Ini kalau saya katakan lotion anti COVID, jangan-jangan nanti besok-besok kamu jadi jualan produk kosmetik nih. Gimana coba? Jadi ide ini dimulai dari di Dikti, Pak. Dikti membuat program Dikti di mana kami Dikti ya, oke. Iya, saya dan teman saya itu meng-apply judul Moristin, di mana ide itu dari pandemi COVID, karena program Diktinya sudah masuk pandemi COVID. Itu dimulai dari pandemi COVID, Pak. Kan upaya preventif dari pandemi COVID mencuci tangan, memakai hand sanitizer seperti itu kan, Pak. Dan setelah kami mencari informasi lebih lanjut, itu penggunaan hand sanitizer yang berlebihan itu dapat mengakibatkan kulit menjadi kering, Pak. Betul. Dari permasalahan tersebut, saya dan tim saya lainnya membuat sebuah inovasi seperti membuat inovasi body lotion antiseptik seperti itu, Pak, yang berbahan dasar dari ekstrak daun kelor dan kulit patin. Kulit patin. Oke, bisa ceritakan dikit nggak cara kerjanya si lotion anti COVID ini gimana? Dan kenapa kamu bisa mengatakan ini anti COVID itu apa riset yang dilakukan? Sebenarnya lebih jelasnya itu kami menduga, Pak, dengan beberapa literatur yang kami lakukan seperti itu, karena si body lotion antiseptik ini, Moristin ini lebih tepatnya, ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di AC2, Pak. AC2 itu ternyata ada di kulit, lebih banyak di kulit daripada di paru-paru seperti itu, Pak. Di kandungan ekstrak daun kelornya sendiri itu mengandung flavonoid, Pak, di mana flavonoid ini dapat menghambat pertumbuhan bahkan membunuh bakteri, Pak, seperti itu. Jadi kami menduga bahwa Moristin ini dapat berpotensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, daun kelor memang sejak dulu banyak sekali khasiatnya, kita sudah tahu ya, bisa dipakai macam-macam. Ikan patin ini bisa jelasin nggak? Banyak yang belum tahu tentang ikan patin. Mungkin kamu bisa jelasin kenapa diambil dari ikan patin. Kenapa nggak diambil dari ikan hiu atau ikan tenggiri atau yang lainnya gitu loh. Setahu saya itu kan kolagen. Di kulit ikan patin itu terdapat 50% protein seluler, ekstrak seluler itu yang ada di kulitnya, Pak. Nah, untuk kolagen sendiri kan setahu saya itu ada 3, ada di sapi, ada di ikan, dan ada di babi. Karena kami jurusan perikanan, kami ingin memanfaatkan perikanan, Pak, seperti itu. Jadi kami memilih ikan, kami memilih kulit ikan patin, dan lebih tepatnya kami sudah bermitra, Pak, dengan toko yang ada di Jakarta. Dia mensupplier atau menjual kolagen ikan patin secara langsung, Pak. Oke. Jadi ini yang kamu lakukan ini kan sesuatu yang base-nya dari kebutuhan ya. Kalau dari Berta ini, Ardelia Berta, sebagai seorang bidan dunia kesehatan ini, kan kamu bagian dari nakes ya, disebutnya adalah tenaga kesehatan. Memang masker menjadi salah satu syarat penting untuk orang bisa bekerja di dunia kesehatan saat ini. Jadi berdasarkan dari kebutuhan, dia mencoba membuat sesuatu inovasi ya. Dan ikut juga dalam program yang sama, Dikti atau apa, Ardelia? Sama, Pak, dari PKM Kemenristek Dikti.
PKM ya. Singkatannya apa PKM tadi? Program kreativitas mahasiswa, Pak. Oh, Untuk PKM sendiri ada jenisnya, Pak. Untuk kelompok saya itu dari PKM kewirausahaan. Oh, oke. Itu program dari Kemendikbud ya, dari Dikti. Selama masa pandemi ini supaya anak-anak menciptakan inovasi yang berkaitan dengan pandemi. Kira-kira gitu ya, betul ya? Benar, Pak. Baik, jadi memang waktu itu kebetulan kita juga di DPR kita mendorong agar supaya anak-anak tidak kehilangan semangatnya, maka bikin sesuatu kreativitas. Bagus. Nah, sementara kalau Kevin ini karena memang bidang studinya di kelautan dan perikanan dan melihat bahwa kebutuhan orang terhadap sanitizer itu begitu tinggi tetapi berdampak pada kekeringan kulit ya. Akhirnya mencoba mencari khasiat-khasiat dari produk-produk kelautan, kira-kira gitu ya. Good ya, kalian bagus sekali. Kevin, biayanya berapa? Saya boleh tahu? Untuk yang didanai dari Dikti 7.500.000, Pak. Oh, hampir sama ya. Yang satu 8 juta, ini 7 juta ya. Hanya segitu biaya yang dari Dikti, hanya segitu? Di ACC-kannya 7.500.000. Lalu kemudian pertanyaannya adalah berapa lama proses penelitiannya yang kamu lakukan? Dua-duanya nih, Kevin dulu, berapa lama? Untuk sekarang kami sedang melakukan produksi, Pak, di mana dalam produksi itu kami dibantu oleh dosen juga, lebih tepatnya dosen Ubaya. Dia yang membantu dalam formulasi body lotion ini. Untuk proses pengujiannya sendiri masih dalam proses, Pak, masih kami ajukan ke laboratorium seperti itu, Pak. Oke, penelitiannya berapa lama waktu sampai kamu menemukan body lotion tadi? Untuk menentukan formulasinya kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oke, kalau Adelia? Untuk tahapan awal itu tahapan diskusi dan pencarian literatur, Pak, bersama dengan proses formulasi itu kurang lebih 1 bulan. Untuk produksi di laboratoriumnya ketika formulasi sudah jadi kurang lebih 5 hari, Pak. 5 hari ya? Oke, baik. Jadi begini, kenapa saya tanyakan hal tersebut? Karena kalau kita berbicara research ya di luar negeri di mana-mana, tentu kalau 1 bulan, 5 hari dan sebagainya itu berarti baru tahap pertama. Disebutnya adalah tahap pertama. Research itu rata-rata dilakukan memang bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Kayak misalnya proses menemukan obat itu bertahun-tahun. Tapi di tengah pandemi, orang harus berinovasi untuk mempercepat. Vaksin saja yang mestinya uji klinis itu memakan 3 tahun, 1 tahun udah langsung running, kira-kira gitu. Nah, mungkin riset yang dilakukan oleh kalian yang mestinya itu 6 bulan dikompres menjadi 1 bulan ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sekarang apakah hasil kamu ini sudah diakui oleh pemerintah lalu kemudian diapakan? Ada nggak kelanjutannya? Adelia dulu. Baik, untuk sudah diakui oleh pemerintah atau belumnya itu karena kami sudah di tahapan PKM kewirausahaan, Pak. Jadi sekarang sedang pengajuan proses hak paten, kemudian juga pengajuan proses merek, dan juga dari fakultas sendiri sudah ada surat pengantarnya, Pak. Jadi kalau misal sudah diakuinya, mungkin yang dimaksud itu terkait pengajuan tersebut ya, Pak. Ya, jadi begini, kalau riset pertama memang benar paten dulu ya. Karena hak paten itu copyright. Saya tahu bahwa kalau tidak dipatenkan, ada industri besar yang melihat gagasan kamu menarik, itu sama dia buru-buru dipatenkan. Sehingga penemunya malah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi melalui bantuan pemerintah, pertama adalah dipatenkan. Yang kedua, mestinya ketika riset kamu dianggap berhasil, maka ada tambahan biaya riset. Tambahan biaya riset untuk pengembangan namanya. Sebab kan ada 2 faktor. Riset kamu diterima, diakui oleh pemerintah, oleh negara, dikembangkan oleh negara. Atau riset kamu diterima, diakui oleh industri, dikembangkan oleh industri. Jadi pertanyaan saya nanti sama nih sama Ardelia dan juga kepada Kevin. Siapa yang sudah lebih dulu masuk? Pemerintah kah atau industri? Sejauh ini kalau dari pemerintah atau industri itu karena tahapan kami masih tahap proses pendanaan, mungkin belum ada di antara dua-duanya, Pak. Tapi
tapi mungkin setelah PIMNAS. Jadi setelah tahapan ini nanti ada tahapan besar yang di akhir namanya PIMNAS Pak. Mungkin setelah itu. Baik. Sekarang kalau Kevin bagaimana? Kevin sudah didekati mungkin sama pabrik lotion atau apa gitu? Kurang lebih sama dengan Mbak Adelia, Pak. Heeh. Masih pendaftaran BPOM dan pendaftaran halal MUI, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya, Kevin, kendala apa yang kamu hadapi selama kamu mencoba menemukan temuan inilah atau riset ini? Kendalanya apa sih? Coba. Kendala yang paling besar itu menentukan formulasi yang pas, Pak. Oke. Itu lumayan membutuhkan waktu lama, sehingga saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya. Karena dosen pembimbing saya itu dari perikanan juga, jadinya dosen pembimbing saya ini meminta bantuan kepada sahabatnya, dosen dari farmasi, lebih tepatnya di Ubaya seperti itu, Pak. Sehingga kami bisa berkonsultasi secara langsung untuk menentukan formulasi yang pas untuk membuat body lotion. Oke, ada kendala lain, biaya misalnya atau yang lainnya? Atau izin, mungkin nggak? Dalam proses pengujian body lotionnya itu, karena sekarang PPKM ya Pak, banyak lab-lab yang tutup atau masih belum bekerja secara operasional, jadi kami kesusahan untuk mencari lab yang bisa menguji body lotion. Oke, kalau Adelia bagaimana? Kendala apa yang kamu dapatkan? Terkait kendalanya mungkin yang pertama hampir sama, karena PPKM ini jadi labnya banyak yang tutup Pak. Untuk proses produksinya terhambat, jadi kita jedakan dulu tidak produksi, jadi pakai yang produksi sisa pertama tadi yang 148 itu. Selanjutnya mungkin karena pada awalnya itu dana dari DIT-nya belum turun, kita sudah melaksanakan kegiatan ini, jadi masih pakai uang pribadi dulu Pak. Kemudian nanti di akhir, tapi sudah 80-90% Pak per sekarang. Oke, jadi program itu dari Dikti atau dari Ristek ya, Kemenristek Dikti itu dananya turunnya nggak sekaligus gitu ya. Jadi baru turun belakangan. Baik, ini menarik juga supaya saya juga bisa paham, nanti bisa mengatakan bahwa kalau riset itu ada penjadwalan, saya 30% pertama, 30% kedua gitu ya kira-kira. Baik, kemudian salah satu dari kalian silahkan coba, apa kelebihan masker ciptaan kamu nih Ardelia nih dibanding dengan masker medis yang import? Karena dari tadi saya cerita bahwa kebutuhan kita akan alat medis, APD, dan lain-lain itu masih import. 90% lebih lah kita import. Nah, kira-kira nih, kalau penemuan kamu ini nanti akan dipatenkan dan dijadikan penemuan asli Indonesia, apa sih kelebihannya masker kamu dari import yang lain? Baik, untuk kelebihan dari masker kami, ini bentuk maskernya Pak. Jadi maskernya sebenarnya kurang lebih sama seperti masker kain. Nah, di dalam ada lubang untuk memasukkan filternya, jadi filternya seperti ini Pak. Di sini sudah dimasukkan, dan kelebihannya harganya lebih murah, dan ini proteksinya hampir sama seperti masker KN95 ataupun KN juga, itu kurang lebih sama, yakni filternya kurang lebih 95%, dan di sini tidak ada bau yang ditimbulkan Pak. Biasanya kan kalau orang mengkhawatirkan kulit udang itu ada baunya, di sini tidak ada sama sekali. Gitu ya, baru saya mau tanya itu bau udang nggak gitu. Nah, yang pakai udang tuh kainnya atau filternya? Filternya Pak. Filternya yang dilapis udang tuh filternya? Iya. Nah, kalau kainnya kain biasa ya? Kainnya kain biasa? Cotton, natural cotton Pak. Jadi yang belum dapat tambahan, dan dari segi harganya juga lebih terjangkau Pak. 22.000 itu sudah dapat masker dan 8 filter. Nah, satu filter ini bisa dipakai 5 kali. 22.000 dapat satu masker, kain, dan 8 filter. Ya. Berarti kainnya bisa dicuci ulang ya? Iya, dan filternya juga bisa dicuci Pak. Oh, filternya dicuci ulang tidak hancur? Tidak Pak, tidak hancur. Ini sudah kita uji coba maksimal 5 kali, dan itu kandungannya masih efektif di yang kelima Pak. Oke, baik. Kira-kira harga segitu tuh sudah menutupi biaya produksi dan kalian sebagai penemu sudah mendapatkan haknya
Kalau orang bilang tuh sudah untung belum? Sudah Pak, sudah ada untungnya juga berdasarkan perhitungan kami. Oke, baik. Jadi biar kita tahu besok-besok tiba-tiba kalau ada di di marketplace ya, di aplikasi masker udang harganya 50.000, itu berarti yang ngambil untung kebangetan itu. Ya, betul ya? Oke. Baik, kalau Kevin, kelebihan produk kamu dibanding yang lain apa Kevin? Dari bahan dasarnya Pak, kami menggunakan bahan dasar alami dari ekstrak daun kelor sendiri dan kulit ikan patin Pak. Dan juga dari senyawa kimianya kami non paraben Pak. Jadi dipastikan aman untuk digunakan. Oke. Jadi karena ini lotion, dia melindungi kulit gitu ya, kira-kira gitu ya. Tidak kering, tangan tidak kering ya. Lalu kemudian dia punya ekstrak-ekstrak yang membuat antibakteri, antivirus gitu. Tapi kenapa kamu bisa mengatakan dia anti COVID? Apa risetnya? Ya, kami sudah mencari beberapa sumber literatur seperti itu Pak. Di Morestin ini sendiri itu kan mengandung kandungan flavonoid, dan untuk di kulit manusia yang secara umum itu kan ada namanya ASI2, di mana ASI2 itu bisa lebih banyak ada di kulit dibandingkan ada di paru-paru seperti itu Pak. Dan dari kandungan flavonoid ini dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di ASI2 itu Pak. Oke, baik. Kira-kira pesan kamu untuk pemerintah terkait penemuan-penemuan dan riset. Kamu pasti tahu lah, anak-anak mahasiswa tuh banyak yang ingin melakukan riset-riset penemuan-penemuan ya. Kira-kira pesannya apa? Supaya nanti saya bisa sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek nanti. Apa kurang biayanya atau apa izin-izin yang jangan dipersulit? Gimana? Kalau dari dana sendiri, alhamdulillah di Universitas Brawijaya itu ada dana talangan Pak dari universitas. Jadi kami dapat dana talangan sebesar 90% untuk ya harapannya dalam proses pengajuan izin itu juga dipermudah Pak, karena kami kan masih segmentasi pasarnya masih kecil seperti itu Pak, masih mau mencoba, dan untuk pengajuan seperti BPOM, izin edar dan lain-lain itu butuh NIB, NPWP, sedangkan kami kan masih belum Pak, kami masih memulai usaha ini. Oke. Baik. Harus Badan POM, setahu saya kalau masih riset belum dijual bebas itu mungkin izinnya nggak perlu ke Badan POM, itu cukup ya. Kalau makanan tuh PIRT, kalau kayak kamu tuh mestinya cukup dari kampus saja yang mengeluarkan izin untuk riset karena belum dijual secara bebas ya, makanya saya agak bingung juga nih. Kalau Ardelia apa kira-kira pesan kamu buat pemerintah terkait penemuan-penemuan para mahasiswa ini? Mungkin pesan saya untuk kedepannya itu katanya bisa lebih diperbanyak ya Pak, karena yang mengajukan juga banyak dan kurang lebih tidak semuanya bisa diterima gitu. Mungkin memang programnya Kemeristek atau Kemendikbud itu banyak, ada PHP2D, PKM, KBKM itu sebenarnya banyak, dan mungkin kuota dari masing-masingnya bisa diperlebar karena berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan itu yang mengajukan banyak, tapi beberapa kelompok itu yang satu kelompok mengajukan beberapa judul itu malah yang di ACC gitu loh Pak, sedangkan yang anak-anak yang sudah mengajukan satu judul itu nggak di ACC, jadi kesempatannya itu lebih diperluas gitu Pak. Apakah ada kesan bahwa yang dapat kelompoknya itu saja? Bukan semua sih Pak, tapi ada beberapa yang seperti itu, dan karena juga kuotanya terbatas, jadi yang mendapatkan pendanaan itu ya pada yang sudah lolos pendanaan tadi. Jadi yang beberapa selain itu tuh sebenarnya bisa melakukan riset mandiri. Oke, baik. Kalau Kevin, apa kira-kira? Menurut kamu program-program yang ada saat ini, terutama di bidang riset di kampus kamu itu, apakah perhatian pemerintah sudah cukup atau mungkin masih banyak lagi yang belum tereksplorasi? Iya, dari lingkup saya di fakultas saya itu sangat banyak Pak riset-riset, tapi banyak juga yang tidak lolos pendanaan seperti itu Pak. Jadi mereka
larinya tuh ke event-event lain dari pemerintah seperti KWU, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia seperti itu. Di Dikti ini mereka mencari jalur yang lain. Baik, jadi dari dialog ini saya bisa menyimpulkan mahasiswa-mahasiswa ataupun sumber daya manusia kita yang pintar-pintar seperti kalian tuh sebetulnya masih banyak yang ingin melakukan riset. Tapi pendanaan risetnya masih begitu kecil. Kira-kira tadi dikatakan hanya kurang lebih 8 juta per riset. Untuk 8 juta per riset tentunya ya tidak bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, ya kan? Paling tidak mestinya kalau sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan itu ya di bawah 20 juta karena kita punya banyak program kewirausahaan dan lain-lain itu kan kurang lebih sekitar antara 20 juta ke bawah lah untuk diberikan bantuannya ya. Nanti kita akan coba sampaikan kepada pemerintah agar anggaran diberikan kesempatan dan lebih luas lagi. Dan poin utamanya adalah bahwa mahasiswa ataupun adik-adik seperti kalian ini mampu untuk berkembang jika disupport oleh pendanaan dan fasilitas. Betul ya? Baik, oke. Ada pesan untuk Pak Rektor mungkin? Mungkin pesan untuk Pak Rektor untuk koordinasi dengan fakultas bisa diperbaiki Pak, karena ini bisa ditransfer skripsi, tapi ada beberapa, kalau ini bisa ditransfer ke beberapa mata kuliah, ada juga yang skripsi, tapi ada beberapa rekan saya juga yang nggak bisa transfer karena peraturan dari fakultasnya gitu Pak. Baik, jadi penemuan-penemuan ini seharusnya bisa mempengaruhi nilai, kira-kira gitulah ya, masuk ke dalam SKS ya. Karena program Kampus Merdeka salah satunya seperti itu, magang saja sekarang masuk SKS, masa penemuan tidak. Gitu ya, ya Dek ya. Baik, Kevin gimana? Ada pesan buat Pak Rektor Unbrau? Iya Pak, alhamdulillah untuk di Brawijaya sudah sangat membantu Pak dari pihak kampusnya. Mereka sudah memberikan dana talangan kepada kami untuk melakukan produksi dan lain-lainnya. Mungkin hampir sama dengan Mbak Adelia, mungkin ini bisa dijadikan sebagai SKS dalam mata kuliah juga Pak. Sehingga bisa mengapresiasi kami dan sehingga kami dapat lebih semangat seperti itu Pak. Baik, Kevin dan Adelia, saya ucapkan terima kasih banyak nih udah mau sharing ya dengan saya di sini. Saya dapat 2 nih. Pertama, saya bisa podcast bersama orang-orang hebat kepada viewer saya. Kedua, saya ini sekarang lagi serap aspirasi. Karena apa yang kalian sampaikan itu nanti akan saya bawa kepada menterinya ya, terutama masalah soal dukungan, dan yang paling penting adalah ini bisa mendukung SKS kalian karena udah capek-capek mendapatkan temuan tapi tidak masuk dalam penilaian. Ini poin penting. Dan menurut saya orang-orang seperti kalian ini memang harus diperhatikan oleh negara. Ya, diperhatikan tuh artinya jangan sampai, kan sekarang banyak anak-anak muda yang akhirnya karena PJJ, karena di rumah terus akhirnya jadi generasi mager, jadi main PUBG melulu atau hal-hal lainnya. Sementara ada orang-orang yang seperti kalian ini ya, di tengah pandemi masih melakukan penemuan-penemuan. Nah, yang seperti inilah yang mestinya didorong, dimotivasi, diberikan dukungan dan support supaya bisa terus berkembang ya. Sekali lagi sukses selalu ya buat Ardelia Berta dan juga buat Kevin. Terima kasih banyak atas kesempatannya diskusi hari ini. Nanti tim kita akan menghubungi kalian ya supaya kita keep kontak terus. Dan ini kesempatan berharga, saya bisa ngobrol sama anak-anak muda yang hebat-hebat seperti kalian. Oke? Terima kasih sekali lagi ya. Thank you, terima kasih Kevin dan terima kasih Ardelia Berta. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa seperti Ardelia Berta dan Kevin yang melakukan temuan-temuan bersama timnya, kebetulan tadi mereka bilang ini adalah program dari Kemendikbud, dari Dikti, dan saya pikir dengan bergabungnya Ristek ke Dikti atau Ristek kembali kepada Kemendikbud, maka sekarang kampus harusnya menjadi sebuah tempat penggodokan riset-riset. Karena begini, saya katakan bahwa kalau kita berbicara di awal tadi saya ceritakan Indonesia mengimpor masker, mengimpor oksigen, mengimpor obat dan sebagainya, pasti ada pertanyaan, kenapa kita kok jadi raja import? Kenapa kita tidak manfaatkan temuan-temuan hasil riset di kampus, penelitian-penelitian di kampus, agar kemudian ini hadir menjadi sebuah produk-produk yang bisa dipakai oleh
negara. Dalam satu kesempatan saya pernah bertanya kepada salah seorang pejabat Kementerian Pendidikan, saya katakan, kenapa kok hasil risetnya kampus ini jarang dipakai? Ya, beliau menjawab bahwa sebetulnya banyak hasil temuan, tetapi ketika dibawa kepada sektor yang lain, contohnya adalah perindustrian, contohnya adalah perdagangan, kemudian contohnya tadi ada pengawas obat dan makanan. Alih-alih mestinya dikembangkan ini, tetapi yang diberi kesempatan justru industri besar. Industri besarlah yang masuk. Dan kalau industri besar yang masuk, sudah pasti yang dicari adalah keuntungan. Bukan lagi benefit bagi tadi kebanggaan nasionalnya. Nah ya akhirnya yang datang ya keuntungan. Kalau keuntungan berarti ya lebih baik import. Karena memproduksi sendiri tentu ada biaya, ada cost dan lain-lain. Nah inilah yang tadi saya katakan bahwa memang menjadi sangat penting sekali. Pertama, negara harus menambah anggaran riset, khususnya di kampus. Seperti adik kita tadi, dia hanya dapat 8 juta. Ya tentu dengan 8 juta mengembangkan riset tidak mudah. Mestinya angkanya lebih gede, paling tidak 2 kali lipat ya, 3 kali lipat. Yang kedua, kita harus berpikir prospek, namanya peta jalan ataupun roadmap. Ini 5 tahun ke depan kita butuh apa sih? Indonesia butuh apa sih? Bibit kah, ya pacul kah? Karena kalau nggak salah Pak Presiden pernah mengatakan kita pacul aja import. Ya bikin dong, kita harus bikin, ya kan? Atau apa lagi yang dibutuhkan oleh negara? Apakah masker mungkin perlu ditambah? Maka harus diproduksi di dalam negeri. Maka perlu ada risetnya, maka perlu ada pendanaannya, pembiayaannya. Nah ini hal-hal yang menjadi penting. Jadi negara harus memberikan dukungan nyata untuk menambah anggaran riset yang bermanfaat untuk keperluan dalam negeri. Jadi di tengah pandemi sesungguhnya kita punya anak-anak hebat. Di tengah pandemi kita harus siap dengan blueprint kebutuhan dan kita berikan kesempatan buat para penemu-penemu Indonesia untuk mengembangkan inovasi-inovasi. Semoga akan hadir Kevin ataupun juga Ardelia lainnya yang bisa didukung oleh negara. Terima kasih kawan-kawan sudah ikut sharing bersama saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Jendela Kang Dede Move On. Jadi nanti saya akan hadirkan hal-hal yang bisa menarik buat kalian semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.